Selamat sore Kuiperian. Boleh dong, senang banget nih hari ini ketemu lagi nih sama Kuiperian di live kelas sore hari ini. Wah, seru banget nih, udah rame banget. Boleh dong kita kabar-kabaran kali ya. Boleh dong Kuiperian kasih tahu aku gimana sih kabarnya Kuiperian di sore hari ini? Apakah ada yang lagi happy atau lagi ngejar target sesuatu apa gitu, atau ada yang lagi sedih, ada yang lagi galau? Boleh dong kasih tahu aku. Yang pasti kalau aku di sore hari ini tuh seneng banget sih ketemu sama Kuiperian. Boleh dong, ada siapa aja ya? Pengen tahu nih kabarnya dari Diana, Dwi Asma, Gida, Kayla, Nadia, Rini, Sabrina, Zean. Wah, masih banyak lagi nih. Yuk, kasih tahu aku gimana kabarnya di sore hari ini. Gimana perasaannya nih di sore hari ini. Boleh dong? Oke, karena bahasan kita di sore hari ini nih cukup menarik ya, Kuiperian. Dan pastinya ini sangat benar-benar berguna dan bermanfaat gitu untuk kemampuan yang kita miliki di masa depan. Nah, terkait hard skill dan soft skill. Kira-kira lebih penting mana ya, hard skill atau soft skill? Nah, nanti kita bakal bahas nih uh, di slide-slide selanjutnya. Oke, ini ada ini. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Kuiperian hari ini udah siap banget nih kan mendengar sharing gitu ya dari aku selama 1 jam ke depan terkait hard skill dan soft skill ini. Wah, oke. Harapannya didengarin sampai akhir dan semoga Kuiperian mendapatkan ilmu-ilmu dan insight-insight baru gitu ya dari live class sore hari ini. Oke, nah tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Halo Kiverian, kenalin nama aku Putri Filzanini. Aku merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB University. Wah, mana nih mungkin ada di sini yang dari Bogor juga nih. Apakah ada yang dari Bogor? Atau mana nih yang teman-teman yang lagi ada di Jawa Barat? Boleh dong, say hi. Di siapa aja nih ya kira-kira di Jawa Barat? Wah, atau belum ada nih, Feberian. Kayaknya lagi pada di luar Jawa Barat nih. Oke, nggak apa-apa. Semoga nanti kita bisa ketemu di Jawa Barat. Nah, tapi itu Feberian, belum lanjut nih ke inti materi. Aku bakal bacain rules dulu nih. Wah, kalau kata Alif, Alfian, kata Alfian lagi Sulsel. Wah, dari Sulsel, keren banget. Ada yang dari Palembang juga. Wah, aku sebenarnya nih orang Sumatera juga loh, tapi lagi merantau gitu ya, menuntut ilmu di Jawa. Oke, thank you Diana dan Alfian. Nah, kita lanjut nih sebelum kita lanjut ke inti pembahasan kita di sore hari ini, aku bakal bacain rules terlebih dahulu nih Kuiprian. Nah, rulesnya yang pertama, Kuiprian, diharapkan Kuiprian untuk aktif dan responsif nih dalam kegiatan live class ini. Jadi boleh nih direspon, aku nanya apa, nanya sesuatu tuh boleh banget ya direspon di kolom chat. Akan tetapi di rules yang kedua, Kuiperian tetap harus menjaga etika dan kesopanannya saat berkomentar selama live class berlangsung. Nah, lalu yang ketiga, jika Kuiperian punya pertanyaan, boleh banget nih langsung disampaikan di kolom Q&A gitu ya. Jadi, gak apa-apa, selagi live class-nya berlangsung gitu, langsung tanyain aja. Takutnya kelupaan nanti kalau lama-lama, kayak gitu. Oke, udah siap nih ya untuk mendengar materi atau sharing kita di sore hari ini. Nah, tapi sebelumnya nih aku pengen nanya dulu nih ke Kuiperian. Kira-kira Kuiperian ada yang tahu nggak sih apa itu soft skill dan hard skill? Ada yang udah pernah dengar atau baru pertama kali dengar? Atau udah ada yang tahu apa sih hard skill dan soft skill itu? Boleh dong kasih tahu aku di kolom chat Kuiperian. Kira-kira apa ya bedanya? Belum pernah dengar Kak, baru pertama nih, gua baru pertama kali nih ya dari ini. Kalau yang lain gimana nih? Udah pernah dengar belum sih sebelumnya tentang hard skill dan soft skill nih? Mungkin dengar-dengar atau lihat-lihat di sosial media gitu, atau ngobrol sama teman-teman. Wah, belum juga nih kata Carla. Oke, soft itu lembut ya, benar sih.
Dipenggal ya. Cuma yang pernah dengar soft skill, ini baru dengar Kak. Oke, pas banget nih ya berarti karena Kuiperian juga ada yang masih belum pernah dengar. Nah, kita bakal bahas nih apa sih hard skill dan soft skill itu dan kira-kira mana gitu yang lebih penting. Oke, nah next aku bakal ngasih tahu apa sih sebenarnya pengertian dari soft skill dan hard skill gitu ya. Karena tadi ada yang bilang nih soft itu lembut, Kak. Nah, gimana dengan pengertiannya? Oke, ini dia. Pengertian dari soft skill adalah suatu keterampilan yang memungkinkan kita, seseorang, untuk dapat menyesuaikan diri di tempat kerja. Tapi bukan hanya tempat kerja aja, Kuiperian. Mungkin Kuiperian ada yang harus menyesuaikan diri di sekolah, di kelas, mungkin di kelompok belajar yang baru gitu. Mungkin juga ada yang mau masuk ke dunia kampus nanti bakal menyesuaikan diri di dunia kampus juga gitu. Jadi soft skill ini sebenarnya bukan hanya kita butuhkan untuk di dunia kerja, tapi juga untuk keseharian kita sebenarnya, Kuiperian. Nah, seperti itu. Jadi keterampilan untuk kita dapat menyesuaikan diri di lingkungan yang saat ini kita berada, seperti itu. Nah, lalu selain soft skill, itu tadi udah ada pengertian dari soft skill, sekarang pengertian hard skill. Apa sih hard skill itu? Hard skill adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan. Nah, maksudnya gimana tuh, Kak? Misalnya nih, Kuiperian di sini ada yang suka ini nggak sih, suka desain atau suka gambar gitu. Nah, misalnya nih, Kuiperian ada yang suka banget nih selama ini ngegambar, tapi selama ini ngegambarnya tuh masih pakai pensil doang gitu, di kertas gitu, suka nge-sketch doang gitu. Terus ternyata ada tawaran untuk bisa nggak sih bantuin aku untuk buat gambar rumah, tapi gambar animasi, tapi di software gitu. Wah, selama ini aku cuman bisa ngegambar dari sketch doang nih di kertas. Nah, berarti untuk menerima tawaran itu aku harus belajar dulu nih menggunakan software gitu. Jadi kemampuan yang dimiliki seseorang sesuai dengan tanggung jawab. Jadi karena udah mengiyakan nih, boleh nih aku terima tawarannya, aku bantuin nih kamu untuk buat gambar animasi. Tapi aku harus belajar dulu ya. Nah, itu baru namanya hard skill. Kita harus meningkatkan skill untuk menggambar melalui software tersebut. Seperti itu. Wah, semoga jadi lebih tergambar ya. Apa sih soft skill dan hard skill? Jadi kalau misalnya nanti Kuiperian denger gitu ya di luar sana yang bahas tentang hard skill, soft skill, jadi udah tergambar. Nah, lalu kira-kira apa sih bedanya hard skill dan soft skill ini? Nah, Kuiperian ada yang tahu nggak nih, apa sih bedanya hard skill dan soft skill? Ya tadi udah sedikit aku singgung ya, kalau soft skill gini, kalau hard skill gini. Nah, kira-kira Kuiperian ada nggak sih yang bisa narik kesimpulan? Oh, jadi berarti perbedaannya gini ya, Kak? Boleh nih, mana nih Kuiperian? Ada yang tahu nggak sih apa bedanya antara hard skill dan soft skill? Kalau soft skill lebih ke perilaku, kalau kata Nadia. Nah, kalau soft skill lebih ke perilaku, kalau hard skill lebih ke apa? Ayo, siapa nih yang tahu? Ada Alfian, Army, Carla, dia. Nah, kira-kira pada tahu nggak nih? Atau masih bingung? Masih belum tergambar, Kak? Oke, ini ada. Kalau kata Carla, perbedaannya itu kalau soft skill kita udah bisa atau talenta kita. Kalau hard, hard skill lebih mendalam lagi. Kira-kira benar nggak ya? Oke, kita cek nih. Thank you nih pendapatnya Nadia dan Carla. Kita coba cek ya, kira-kira apa sih perbedaannya? Nah, ini dia. Kalau soft skill, Kuiperian, ternyata soft skill itu lebih ke bagaimana kita mengetahui kualitas pribadi kita sendiri gitu. Kira-kira gimana ya? Dan itu bersifat pribadi dan sulit diukur gitu. Dan dia juga bersifat subjektif gitu. Misalnya kayak nanti aku bakal kasih contoh beberapa gitu ya. Kualitas yang kita miliki, contoh-contoh kualitas yang ada di dalam diri kita, misalnya seperti gimana kita menangani emosi, mengelola emosi, nggak gampang marah kalau misalnya ketemu orang gitu, atau yang nggak sependapat sama orang kayak gitu. Itu tuh lebih ke kemampuan soft skill kita. Sedangkan hard skill adalah pengetahuan dan keterampilan yang spesifik gitu.
dapat diukur dan dapat dibuktikan dengan objektif. Nah, kalau soft skill tadi kan kayak misalnya gimana sih cara kita mengelola emosi? Kan kita nggak bisa ukur ya teman-teman. Kita nggak ada pengukuran untuk gimana sih mengelola emosi sehingga kita mengelola emosi dapat dikatakan dengan baik gitu. Itu nggak secara kuantitatif, tapi secara kualitatif. Yang tahu juga hanya diri kita pribadi gitu. Sedangkan kalau hard skill kita bisa diukur misalnya dengan kita ikut suatu pelatihan yang dimana jika kita menyelesaikan pelatihan itu kita dapat mengukur nih kemampuan kita. Oh iya, tadinya aku nggak bisa gambar dari aplikasi gitu, nggak bisa gambar melalui software, tapi ternyata sekarang nih setelah aku meningkatkan hard skill aku di bidang desain, ternyata aku bisa loh gitu. Jadi seperti itu perbedaannya. Semoga lebih terbayang ya, apa sih perbedaan soft skill dan hard skill ini. Nah, biar lebih tergambar lagi nih, aku bakal kasih contoh. Contohnya gimana sih? Nih, misalnya contohnya soft skill. Misalnya nih Kuiperian lagi ikut gitu ya, lagi kerja kelompok gitu ya di sekolah, lagi kerja kelompok. Terus Kuiperian mempunyai suatu ide. Oh, gimana nih kalau misalnya kita buat sesuatu ini menjadi A gitu. Dan teman kita ada juga nih ngasih saran, oh iya gimana kalau B aja. Lalu akhirnya setelah berdiskusi dengan tim, ternyata tim Kuiperian itu lebih condong ke pendapat si B gitu. Nah, jadi gimana nih kemampuan di dalam diri kita agar kita bisa mengelola emosi atau ego kita sehingga kita dapat menerima nih bahwasannya ide yang kita berikan itu belum dapat diterima gitu. Gimana sih kita legowonya, gimana sih kita ikhlasnya menerima bahwasannya pendapat kita itu belum diterima gitu. Masih ya, mungkin saat ini teman-teman kelompok kita itu lebih menerima pendapat teman kita. Ya it's okay, nggak masalah, namanya juga berpendapat gitu. Dan pada akhirnya kita berdiskusi untuk mendapatkan ide yang terbaik dari hasil diskusi di kelompok tersebut seperti itu. Nah, lalu itu tadi contoh dari soft skill gitu. Gimana sih cara kita mengelola emosinya atau legowonya atau ikhlasnya kayak gitu ya. Nah, sekarang contoh dari hard skill itu gimana? Nah, misalnya contoh lainnya ya, kalau tadi itu desain, sekarang contohnya nih. Misalnya aku itu ikut gitu ya, ikut suatu kegiatan komunitas. Nah, ternyata di komunitas ini aku tuh masuk ke dalam tim riset gitu. Dimana berarti aku harus belajar tentang analisis data gitu. Nah, sedangkan aku belajar Excel, di sekolah aku belajar Excel gitu. Tapi mungkin ada tools-tools lain di Excel yang aku belum ketahui sehingga aku harus belajar lagi nih. Aku harus nonton YouTube dulu gimana sih cara menganalisis data menggunakan tools yang ada di Excel tuh ada apa aja sih gitu. Nah, hingga pada akhirnya aku paham gimana sih cara menganalisis data menggunakan tools-tools yang ada di Excel tersebut gitu misalnya. Jadi dua hal yang berbeda ya, kalau tadi gimana cara kita mengontrol diri kita sendiri di soft skill, dan hard skill gimana cara kita mempunyai skill-skill yang nantinya akan menunjang hal apa yang sedang kita kerjakan. Seperti itu Kuiperian contohnya. Lalu, tahu nggak sih Kuiperian, ternyata hard skill dan soft skill ini itu tuh sangat mempengaruhi kita nanti kinerja kerja kita. Baik mungkin di di organisasi yang ada di sekolah, di organisasi yang ada mungkin di perkuliahan, maupun di dunia kerja nantinya. Ternyata ada risetnya loh Kuiperian. Nih ya, kita lihat. Apa sih hasil risetnya? Nah, hasil riset yang dilakukan oleh Rashid et al. Tahun 2018 bahwasannya hard skill dan soft skill berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja. Artinya, jika seseorang memiliki hard skill dan soft skill, jadi bukan hanya dia jago desain grafis, tapi juga dia juga memiliki emosi, manajemen emosi juga dengan baik gitu. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja kerja dia gitu. Jadi mungkin di saat dia ngasih draft desain yang dia berikan ke temennya gitu ya, ke ketuanya di apa namanya di organisasi,
ya di saat itu mungkin didapat revisi nggak sebel gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin emang aku harus ngerevisinya biar kualitas gambar yang aku miliki itu jauh lebih baik loh. It's okay gitu. Jadi nggak yang kayak marah-marah. Gimana sih? Kan gue udah capek-capek. Kok lu masih bilang gambar gue kurang sih gitu. Nah, jadi kemampuan kita untuk mengontrol diri itulah soft skill-nya tersebut gitu. Dan hard skill-nya adalah gimana kemampuan kita untuk bisa membuat sesuatu pekerjaan, menunjang pekerjaan yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Wah, semoga jadi lebih jauh tergambar ya, Fiprian. Apa sih perbedaannya? Nah, lalu kira-kira gimana sih cara kita menemukan skill-skill yang tadi tuh ada hard skill, ada soft skill. Nah, selain perbedaan bentuk hard skill dan soft skill-nya, ternyata cara menemukannya juga cukup beda nih, Kuiperia. Nah, gimana sih cara menemukan hard skill maupun soft skill yang kita miliki? Nah, ini dia. Aku bakal kasih tahu gimana cara kita menemukan soft skill kita. Yang pertama, itu bisa dilakukan dengan self-reflection. Jadi, Kuiperian bisa coba refleksi diri ya, kayak, kenapa sih kok aku suka marah-marah ya? Kenapa sih kok aku, kalau misalnya temen aku nggak nerima pendapat aku, kok aku sebel ya? Kenapa ya kok aku kayak gitu? Padahal, kayaknya emang mungkin ide aku tuh baik, tapi mungkin aku kurang meyakinkan mereka dengan alasan yang kuat gitu, sehingga ide aku tuh belum bisa diterima, sedangkan teman aku tuh dia bisa mempunyai alasan yang kuat gitu. Oh, it's okay, berarti aku bisa next kalau misalnya aku punya ide lagi, aku bakal cari tahu lebih dalam dan aku biar teman-teman aku tuh bisa yakin gitu sama ide yang aku berikan kayak gitu. Nah, itu coba refleksi diri. Lalu yang kedua juga, soft skill itu bisa kita temukan dengan join organisasi ataupun join community gitu. Jadi di saat kita bertemu dengan seseorang di satu kelompok, misalnya ada 5 orang. 5 orang ini dari latar belakang yang beda, dari cara pandang yang beda, otomatis juga memiliki ide-ide dan pendapat yang beda-beda juga gitu. Nah, itu bisa jadi kita untuk melatih kemampuan soft skill kita kayak gitu. Gimana cara kita mendengarkan pendapat dia, gimana cara kita menerima bahwa pendapat kita nggak diterima, gimana caranya biar mungkin kita kalau dikritik nggak jadi emosi, jadi malah oh makasih ya udah kritik aku, mungkin kedepannya aku bisa memperbaiki gitu ya dengan jauh lebih baik lagi. Makasih ya gitu. Nah, kemampuan-kemampuan soft skill seperti itu tuh bisa dilakukan dengan 3 hal ini ya, self-reflection, join organisasi, or join community. Seperti itu. Lalu, itu soft skill. Kira-kira gimana sih cara kita menemukan hard skill kita? Nah, ini dia nih. Kalau hard skill sendiri nih, Priprian, kita bisa temukan dengan melihat gitu ya, melihat idola kita. Misalnya nih, aduh, aku ngefans banget nih sama siapa ya contohnya? Aku ngefans banget sama Raisa gitu. Karena Raisa itu suaranya bagus banget gitu. Jadi kita jadi semakin ke-trigger gitu untuk oh iya deh, aku pengen deh latihan nyanyi gitu. Biar aku memiliki skill nyanyi yang bagus juga gitu, yang kayak Raisa gitu. Atau misalnya nih, Fiprian punya idola gitu ya, idola misalnya ngelihat kakak kelas gitu, kakak kelasnya di sekolah, ih kakak itu jago banget deh fotografinya, aku jadi pengen deh belajar fotografi gitu. Nah jadinya kita malah jadi belajar kan untuk hard skill kayak gitu. Jadi yang sesuatu yang kita sukai juga ternyata kita bisa ke-trigger gitu gara-gara ngelihat orang yang kita idolakan seperti itu. Lalu yang kedua, gimana sih cara menemukannya? Nah, cara menemukannya juga dengan kita belajar otodidak. Jadi belajar sekarang juga enak ya, Fiprian. Kita bisa belajar dari YouTube, dari TikTok, gitu. Dari platform-platform lainnya, yang dimana kita bisa meningkatkan skill kita juga dengan otodidak, gitu. It's okay, dan biasanya itu jauh lebih murah gitu ya, ekonomis. Kita nggak perlu keluar banyak uang, tapi kita juga bisa belajar hard skill yang ada seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu melalui course atau bootcamp. Nah ini biasanya nih beberapa mungkin ada yang free, tapi ada juga gitu yang berbayar. Yang dimana kita bisa ikut course atau bootcamp ini untuk meningkatkan kemampuan skill-skill yang pengen kita miliki gitu. Jadi yang pasti nih
soft skill dan hard skill ini perlu diasah, dicari tahu dan dilatih gitu ya. Karena itu nggak bisa datang langsung aja gitu. Kita juga butuh dilatih, mencari tahu dulu kira-kira apa sih yang kita senengin, kira-kira kenapa sih kita bisa kayak gini gitu. Itu coba dengan refleksi diri juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke quiz time. Nah, tadi aku udah ngejelasin gitu ya beberapa contoh hard skill, beberapa contoh soft skill gitu. Nah, sekarang kita masuk ke quiz time. Jadi nanti aku bakal ngasih beberapa pernyataan kira-kira nih menurut Prian jawabannya iya atau tidak. Boleh ya dibantu dijawab di kolom chat gitu. Kira-kira jawabannya iya atau enggak ya gitu. Biar kita lebih paham nih, apa sih sebenarnya hard skill itu, apa sih sebenarnya soft skill itu, kayak gitu. Oke, udah siap nih Prian. Kita bakal mulai ke pertanyaan yang pertama. Nah, berpikir kreatif itu kira-kira benar nggak sih merupakan hard skill? Coba, boleh dong. Ya atau enggak nih? No. Wah, pada jawab no, 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 no. Wah, sepertinya yang pada sepakat nih ya untuk ternyata jawabannya adalah no. Kira-kira benar nggak ya jawabannya? Yes or no? Oke, kita coba cek ya. Aku hitung mundur nih. 3, 2, 1. Jawabannya adalah no, bener banget. Wah, berarti kemarin udah lebih paham nih ya. Apa sih hard skill itu, apa sih soft skill itu, dan contohnya jadi udah lebih kebayang gitu. Oke deh. Nah, kira-kira nih kita masuk lagi nih ke pertanyaan yang kedua. Kemampuan bahasa asing termasuk hard skill. Kira-kira benar atau enggak? Yes or no? Yes, yes, yes. Wah, 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 wah. Kayaknya Viperian ini kompak sekali gitu ya. Jawabannya sama semua nih. Wah, kira-kira ini nggak ada yang mau jawab berbeda nih. Oke, berarti kayaknya udah sepakat gitu ya dengan menjawab yes. Kira-kira jawabannya benar atau enggak ya? Oke, kita coba lihat ya. Menurut 3, 2, 1, jawabannya adalah yes, benar sekali. Wah, benar-benar pinter nih. Udah tahu nih apa bedanya hard skill dan soft skill. Oke, aku coba tes lagi deh nih, sekali lagi. Kira-kira Piperin udah benar-benar paham belum ya? Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Adaptasi termaksud hard skill atau soft skill? Yes, termasuk hard skill. Yes or no? Ayo, ayo, jawabannya apa? No, no. Oh, ternyata ada yang beda. Nih. Tapi kayak lebih ke typo ya. No, 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 no. Ini beneran gak ada yang mau yang beda nih jawabannya sama semua. Kompak sekali Kuiperian ini. Kira-kira jawabannya yes or no? Kita coba cek nih ya. Kira-kira di pertanyaan terakhir ini benar-benar Kuiperian jawabannya benar atau enggak ya? Kita coba cek. 3, 2, 1. Jawabannya adalah no. Ya, benar sekali. Wah, 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 wah. Ternyata udah sangat paham ya, udah sangat tergambar gini. Apa sih bedanya hard skill dan soft skill? Serta teman-teman juga udah tahu nih. Oke deh. Nah, karena Viperian juga udah paham, nih aku bakal spill nih, apa aja sih skill yang dibutuhkan di masa depan, baik hard skill ataupun soft skill. Nah, jadi ini biar kita bisa sama-sama saling mengupgrade diri nih, meningkatkan skill-skill tersebut, karena ternyata itu dibutuhkan loh di masa depan. Kira-kira ada apa ya? Yuk kita lihat. Untuk yang pertama ada soft skill. Nah, ternyata Viperian, soft skill yang dibutuhkan di masa depan yaitu yang pertama itu ada self management. Nah, self management itu adalah gimana sih kemampuan kita gitu ya untuk nge-manage diri kita sendiri. Misalnya nih, wah ternyata di sekolah aku tuh banyak banget loh organisasi gitu ya. Ada Paskibra, ada Pramuka, ada PMR, ada Cheers dan lainnya. Dan ternyata kayaknya aku pengen deh ikut semua gitu. Wah, kayaknya aku mau ikut semua deh gitu kan. Nah, aku daftar aja deh semuanya gitu. Tanpa berpikir panjang, ternyata
akhirnya kita nggak bisa gitu, nggak menjalankan semuanya karena kita ngeliat, wah sepertinya seru nih, daftar deh, wah sepertinya seru, daftar deh. Ternyata kita malah kewalahan gitu. Wah besok latihan cheers, wah besok latihan basket, wah besok latihan uh, lainnya gitu, kayak wah semua diikutin gitu, pada akhirnya capek sendiri di rumah, jadinya marah-marah gitu kan. Wah berarti itu merupakan salah satu contoh bentuk seseorang yang belum memiliki self management yang baik. Nah gimana sih bentuk self management yang baik? Kita bisa tahu gitu kemampuan, kita bisa menakar gitu kemampuan kita itu gimana, apa sih yang kita mau, kita bisa mendalami hal apa aja sih kayak gitu. Jadi kemampuan-kemampuan seperti itu tuh penting gitu untuk masa depan. Jadi jangan pas ngelihat banyak peluang semua diterima gitu. Padahal ternyata akhirnya kita nggak sanggup kayak gitu. Nah, lalu contoh soft skills selanjutnya itu adalah communication. Nah, kemampuan komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting. Setuju nggak sih, Feberian? Karena saat ini gitu ya, kita untuk menyampaikan sesuatu ke seseorang itu juga perlu yang namanya komunikasi gitu. Gimana sih cara kita meng-create komunikasi biar lawan bicara kita tuh paham, biar lawan bicara kita itu nggak kebingungan gitu, kayak gimana sih maksudnya gitu. Misalnya nih, sebenarnya soft skill ini juga gitu udah dilatih di sekolah. Misalnya di Perian di sekolah habis ngerjain tugas itu presentasi ke depan. Nah kemampuan komunikasi inilah yang ngebuat kita gitu ya, yang ngebuat kita melatih kemampuan komunikasi. Kayak gimana sih sebenarnya komunikasi yang baik, gimana sih biar kita pas di depan itu nggak gemeteran, gimana sih pas di depan itu kita nggak takut saat dilihat orang gitu. Nah, kemampuan seperti itu tuh penting gitu, agar kita menjadi seseorang yang percaya diri gitu untuk menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan, terus juga gimana agar kita nggak ragu atau nggak khawatir gitu sama diri kita sendiri di saat kita mempresentasikan sesuatu ke depan. Nah, jadi ini bisa banget nih dilatih nih Fiberian. Jadi kalau misalnya di sekolah lagi presentasi, jangan takut gitu. It's okay. Kita belajar dan itu malah jadi hal yang nge-trigger kita gitu untuk melatih mempunyai soft skill terkait komunikasi yang baik seperti itu. Lalu yang ketiga adalah leadership. Setuju nggak sih kalau misalnya leadership ini menjadi hal yang sangat penting gitu? Misalnya nih, Kuiperian di sekolah ada kelompok ngerjain tugas mini drama gitu. Nah, ternyata tapi di kelompok ini nggak ada yang mau jadi ketua. Terus nanti siapa yang ngarahin? Siapa yang membimbing? Siapa yang mengatur gitu gimana jalannya biar mini dramanya itu berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, jadi kemampuan ini tuh penting. Gimana sih cara kita membangun kepercayaan diri kita agar kita dapat nge-lead, agar kita dapat memimpin gitu teman-teman kita dalam mengerjakan suatu tugas gitu. Jangan takut akan omongan orang, it's okay gitu. Nah, ya namanya juga kita manusia, mungkin ada beberapa hal yang nggak sesuai gitu sama kita atau sama orang lain gitu. Tapi asalkan itu dapat dikomunikasikan dengan baik, ya itu nggak masalah gitu. Itu makanya leadership itu sangat penting gitu. Bahkan sekarang banyak gitu ya pelatihan-pelatihan terkait kemampuan leadership. Berarti itu menunjukkan bahwasannya kemampuan leadership itu juga sangat dibutuhkan gitu di masa depan. Lalu yang keempat itu adalah time management. Nah, ini juga ini penting banget sih Kuiprian. Sebenarnya time management juga bisa gitu ya saling mempengaruhi, saling berhubungan dengan self management. Jadi kalau kita memiliki self management yang tidak baik, maka otomatis time management kita juga nggak baik Kuiprian. Misalnya nih, udah tahu gitu ya kita kuliah masuknya kita sekolah masuknya jam 7. Tapi malam tidurnya sampai jam 3. Baru tidur di jam 3 gitu. Ya udah, jadi bangunnya kesiangan gitu. Nah, seharusnya kita udah paham dong, oh iya besok aku sekolah, jadi aku butuh tidur, butuh istirahat yang cukup, agar besok pagi aku nggak terlambat, agar besok pagi
aku bisa siap mendengarkan pembelajaran dari guru seperti itu. Nah, kemampuan akan hal tersebut juga itu penting gitu Kiprian, karena kenyataannya juga nih yang aku lihat di sekitar aku sekarang sampai saat ini aku masih menemukan orang-orang yang memiliki time management yang tidak baik gitu. Jadinya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Jadi kalau misalnya kita bisa manajemen waktu dengan baik, jadi kita bisa memaksimalkan waktu yang kita punya sebaik mungkin. Seperti itu. Lalu nih, yang kelima itu adalah emotional intelligence. Nah, ini dia nih. Ini yang menjadi hal penting juga gitu dan dibutuhkan. Karena banyak orang pinter nih, banyak orang cerdas, tapi ternyata dia nggak bisa mengontrol emosinya dengan baik gitu. Misalnya dia dia tahu nih rumus matematika gitu ya, atau misalnya dia tahu nih ternyata apa yang dia lakukan itu benar sebenarnya. Misalnya kayak ide dia tuh bagus gitu. Ide dia tuh bagus di mini drama itu, iya idenya bagus gitu. Tapi ternyata di saat kita lagi main drama, dia suka marah-marah sendiri kalau temennya nggak bisa acting dengan baik gitu. Padahal harusnya kan kita bisa ngebimbing atau ngarahin dia kayak nggak apa-apa, actingnya gini aja ya gitu. Jangan dengan marah-marah, karena kalau kita marah-marah akhirnya orang juga sebel gitu sama kita. Jadinya hubungan di dalam kelompok itu malah jadinya nggak baik-baik aja kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita mengontrol emosi dengan baik itu juga menjadi hal yang penting. Lalu yang terakhir ini adalah critical thinking. Setuju nggak sih? Berpikir kritis itu sangat perlu gitu di masa depan. Jadi yang aku lihat ya, kita sekarang bukan hanya menjadi siswa yang hanya menerima aja gitu dari guru. Guru bilang A, oke, A gitu. Tapi harusnya kita bisa coba cari tahu, kenapa ya kira-kira kok ibu bilang bahwasannya bahwasannya gravitasi gitu. Kenapa kalau misalnya kita lempar handphone ke bawah jatuh, misalnya kita lepas gitu, kita megang handphone terus kita lepas ke bawah, dia kok jatuh ke bawah sih, kenapa nggak ke atas gitu. Mungkin guru cuma bilang iya, jika kita melempar sesuatu karena ada gaya gravitasi dia jatuh ke bawah gitu. Terus pernah nggak sih berpikir kayak, emang gaya gravitasi itu kenapa, kok bisa gitu, kenapa gaya gravitasi nggak nariknya ke atas gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kita bukan hanya menerima, jadi di saat kita dikasih tahu sama guru, oke, kita terima, tapi akan lebih baik jika kita coba cari tahu kenapa ya, coba munculkan why di kepala kita agar kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak dari yang kita dapatkan gitu, yang nanti itu juga jadi bekal gitu untuk pengetahuan kita di masa depan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh dari soft skill. Contoh ataupun soft skill yang dibutuhkan gitu di masa depan. Nah, kira-kira kalau hard skill apa aja ya yang dibutuhkan di masa depan? Nah, ini dia. Nah, karena Fiprian sekarang kita itu lagi di era digital gitu ya. Jadi beberapa hard skill terkait hal digital itu lagi banyak dibutuhkan gitu. Akan tetapi, jika Fiprian minatnya atau interestnya itu enggak ke dunia digital, ya nggak masalah gitu. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa sesuaikan kok. Walaupun ini dibutuhkan di masa depan, tapi ternyata interestnya teman-teman itu adalah misalnya cooking, masak gitu. Ya orang masak sebenarnya nggak perlu banget kan untuk mikirin hal-hal yang kayak project management gitu-gitu. Nah, ini juga disesuaikan kembali gitu sama minat dan interestnya Fiprian sendiri gitu. Tapi di sini aku coba kasih contoh hard skill yang dibutuhkan di masa depan karena kita sedang berada di era digitalisasi seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah desain grafis. Nah, seperti yang aku bilang tadi nih ya, mostly gitu, semua perusahaan pasti butuh desain grafis karena di saat mereka nge-branding gitu, pasti butuh yang namanya desain. Gimana sih cara mendesain yang menarik gitu, karena bukan hanya desainnya tapi juga komposisi warnanya, tapi juga
gimana cara bentuknya biar nggak monoton kayak gitu. Nah itu juga dibutuhkan gitu di masa depan nanti. Lalu yang kedua itu ada digital marketing gitu. Ya kita bisa lihat sendiri gitu ya. Gimana sih orang-orang banyak gitu untuk memarketingkan sesuatu itu dari secara digital gitu. Bukan hanya langsung tatap muka gitu sekarang, tapi juga menggunakan platform-platform digital. Jadi ini menjadi hal yang juga penting. Lalu yang ketiga adalah content creating. Nah, ini juga pastinya kita setuju ya bahwasannya content creating ini penting karena lihat aja sekarang para content creator gitu, gimana mereka meng-create suatu konten sehingga dapat mencapai target yang mereka inginkan kayak gitu. Misalnya nih, mana sih cara membuat konten jualan makanan makanan cepat saji gitu. Nah, gimana sih cara konten ngejual baju sekarang gitu ya dengan live-live di platform-platform yang ada gitu, atau ngebuat konten yang menarik gitu dengan video-video pendek. Nah, kemampuan-kemampuan itu juga sangat dibutuhkan gitu di masa depan. Lalu juga cloud computing. Nah, ini juga penting gitu ya untuk nge-save data kita gitu agar aman seperti itu. Lalu juga yang kelima itu ada data analis. Nah, sekarang itu Kiprian bahwasannya seseorang dalam baik itu membuat konten atau digital marketing itu juga perlu yang namanya data analis atau menganalisis data, kira-kira konten apa sih yang lagi banyak disenengin gitu. Kira-kira strategi digital marketing seperti apa sih yang banyak menarik pelanggan gitu. Nah, sekarang itu data analis itu juga sangat dibutuhkan gitu ya di hampir di setiap perusahaan ataupun instansi digital seperti itu. Lalu yang terakhir adalah project management. Di mana project management itu Kuiprian kita ngebuat gitu ya sesuatu seperti event atau program pemberdayaan ataupun lainnya gitu. Gimana sih agar project ini itu tepat sasaran? Gimana sih agar project ini tuh pesan yang ingin disampaikan tersampaikan gitu. Nah, ini juga dibutuhkan kemampuan-kemampuan hard skill agar menunjang pekerjaan yang kita impikan di masa yang akan datang. Seperti itu, Fibrian. Wah, menarik banget ya. Tadi udah ada banyak banget contoh-contoh soft skill, contoh-contoh hard skill gitu, yang sebenarnya kita juga bisa sama-sama saling belajar gitu di sini. Nah, lalu nih kira-kira Kuiperian, aku mau nanya nih. Kira-kira Kuiperian udah punya skill apa aja sih? Skill apa aja sih yang udah kamu miliki? Boleh dong kasih tahu aku di kolom chat. Kira-kira Kuiperian punya skill apa aja sih? Atau ada yang mau cerita? Boleh dong, aku mau satu orang Kuiperian cerita. Kira-kira kamu udah punya hard skill atau soft skill apa aja sih? Dan gimana cara kamu menemukan hard skill maupun soft skill kamu? Boleh dong, satu orang raise hand, nanti sama kakak admin dibantu open mic dan ngobrol sama aku. Yuk, boleh nih, siapa nih? Ini ada Anissa, Fatih, Hanika, Ibeng, Irmala, Irda, Matia, Tasya, Teti. Boleh nih, yang mau sharing, boleh raise hand ke aku, nanti coba kita apa namanya, kita sharing gitu ke teman-teman. Kira-kira kamu udah punya skill apa ya? Kira-kira udah ada belumnya Kuiperian yang udah lagi belajar gitu kemampuan untuk komunikasinya? Boleh nih. Wah, ini ada Tasya nih. Katanya aku hobi masak, Kak. Jadi tiap hari suka bereksperimen masak gitu. Wah, seru banget. Boleh mungkin Tasya bergabung sama kita nih, ngobrol sama aku. Kira-kira kenapa sih kok kamu bisa hobinya masak? Kayak gitu. Boleh nih Tasya. Halo Tasya. Halo Tasya, boleh dong cerita ke aku. Tasya, mana nih Tasyanya? Gimana caranya? Oke, udah denger. Halo Tasya. Halo Kak. Oke, nah sebelum sharing aku mau tahu dong, kamu dari kelas berapa dan asalnya dari mana? Aku dari Medan Kak, kelas 10.
Dari SMA 10 Medan. Kak, dari sekolahnya dari MAN 1 Medan, Kak. Wah, Man 1 Medan. Wah, sama-sama dari Medan nih sebenarnya. Aku juga dari Medan. Wah, ternyata aku ketemu Tasya dari Man 1 Medan. Kelas berapa, Tasya? Kelas 10, Kak. Oh, kelas 10. Oke, boleh dong nih Tasya ceritain kira-kira skill apa sih yang kamu dapatkan, dan aku mau tahu dulu nih kira-kira masak itu masuk ke hard skill atau soft skill ya? Coba menurut Tasya. Kurang tahu, Kak. Baru gabung nih, Kak. Oh, baru join. Boleh nih mungkin Piperian coba tebak nih kira-kira kalau misalnya memasak itu masuk ke hard skill atau soft skill ya? Boleh nih. Nah, sambil nunggu Wiperian jawab, oke nih, kata Carla, Priska, nah masuknya hard skill. Bener banget. Itu termasuk hard skill ya, Wiperian. Karena itu kita harus belajar dan ngelatih juga nih, untuk agar kita memiliki kemampuan memasak yang baik, kayak gitu. Nah, boleh dong, Tasya juga cerita, kenapa sih kok kamu bisa suka memasak? Aku hobi masak karena suka aja nonton TikTok, Kak. Orang masak gitu hebat. Jadi pengen aja coba di rumah gitu, Kak. Wah, kira-kira ada ininya nggak nih, idolanya nih yang jago banget masak, jadi sampai kamu terinspirasi untuk masak? Ada sih, Kak, chef-chef di TikTok gitu. Tengok-tengok resep aja gitu kan. Kadang orang masak-masak gitu kan. Jadi Hmm. kepengen juga bikin. Jadi itulah mencoba lah di dapur gitu, Kak. Oh, wah, eksperimen sekali nih. Tasya boleh nih ceritain gitu ya, gimana sih, kenapa kamu memilih skillnya itu masak di antara banyak yang lainnya? Karena kan kita kan nggak tahu nanti kan besar kita mau di perantauan gitu kan, Kak. Jadi Ah, mau nggak mau kan kita kan jarang, misalnya orang tua misalnya nggak menyanggupin kita uang jajan banyak. Jadi otomatis kita harus menghemat uang. Jadi kan dengan kita meminimkan uang, kita kan jadi bisa beli, lebih baik kan masak daripada beli. Kan kita kan juga tahu bahan kita higienis apa tidaknya, Kak. mantap, setuju nih sama Tasya ya. Ternyata Tasya suka masak tuh menjadi bekal gitu ya, untuk masa depan, jaga-jaga gitu ya Tasya ya. Kalau makannya bisa dengan sehat gitu. Mantap, mantap, mantap. Thank you Tasya udah mau sharing-sharing nih sama kita. Wah, harapannya nih ke Perian yang lain udah jadi lebih tergambar ya. Apa sih hard skill ataupun soft skill yang ingin didalami gitu ya untuk bekal masa depannya nanti, gimana cara belajarnya, dan dari mana sih memilih skill tersebut kayak gitu. Oke, tadi udah ada yang ngasih tahu nih, ada yang olahraga, ternyata skill yang udah dimiliki. Wah, keren banget nih. Ada Rini Rambe. Nah, kira-kira yang lain gimana nih? Udah menemukankah skill apa yang dimiliki? Nyanyi, Kak. Wah, keren banget nih. Ternyata ada Visela yang mempunyai skill nyanyi. Wah, mantap-mantap. Semoga nih Viperian yang udah memiliki eh, udah tahu gitu ya skill apa aja yang ingin didalami, jadi semakin mendalami skill tersebut. Yang belum tahu, ayo yo kita kita coba apa namanya, introspeksi diri, kita apa ya gitu, coba uh, aku kira-kira mau mendalami skill apa ya kayak gitu. Wah, ini juga Friska ternyata bahasa Inggris Kak, masih belajar sih. Mantap, semangat Friska belajarnya. Semoga skill kemampuan kamu berbahasa juga semakin jauh lebih baik. Wah, thank you nih Kuprian. Nah, selanjutnya nih, kan tadi kita udah bahas banyak ya tentang hard skill, tentang soft skill. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Fiprian. Jadi, kira-kira lebih penting mana sih, hard skill atau soft skill? Boleh dong kasih tahu aku, menurut Fiprian kira-kira lebih penting mana nih, hard skill atau soft skill? Baik lagi nih ke judul kita. Hard skill dan soft skill, lebih penting yang mana? Nah, wah kalau kata Rini, hard skill, hard skill. Hmm, apakah ada yang berpendapat soft skill atau ada yang berpendapat keduanya? Dua-duanya penting. Oke, Hanifa bilang dua-duanya penting, sama-sama penting.
Wah, oke. Jadi kira-kira mana sih yang lebih penting, hard skill atau soft skill? Benar banget nih, keduanya itu perlu, Kuiperian. Kenapa sih perlu? Karena kalau kita punya hard skill, kita memiliki kemampuan terkait hard skill. Misalnya nih, tadi yang jago olahraga, dia udah jago banget nih olahraga gitu. Tapi ternyata tidak memiliki kemampuan soft skill yang baik, kemampuan emotional intelligence yang baik. Jadi kalau misalnya kalah, dia marah-marah gitu. Ya, itu akan lebih baik gitu. Jadi jika hard skill dan soft skill itu diiringi. Jadi bukan hanya kita meningkatkan hard skill saja, tapi juga soft skill-nya juga harus ditingkatkan bersama-sama. Seperti itu ya. Jadi penting nih Kuiperian untuk belajar keduanya. Oke deh, nah selanjutnya kita masuk ke Q&A time. Nah, boleh nih Kuiperian yang punya pertanyaan, langsung tanyain aja nih di kolom Q&A. Kira-kira Kuiperian ada pertanyaan tentang apa ya? Tentang hard skill ataupun soft skill? Oke, aku mau bacain nih. Yang pertama nih ada pertanyaan dari Alfian. Kak, kalau menurut kakak, lebih penting mana? Soft skill atau hard skill dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebenarnya kalau aku pribadi keduanya. Kenapa? Nih, misalnya di kehidupan sehari-hari ya, kalau tadi olahraga, mungkin ini aku kasih contoh kayak Tasya nih. Kayak Tasya misalnya di keseharian kita harus masak gitu kan. Selaku anak rantau gitu, aku harus masak gitu. Nah, di saat aku masak nih, aku jago banget masak. Tapi ternyata mungkin ada saat-saat yang gimana aku ketumpahan garam gitu. Saya mau garamnya itu dikit, tapi kayak ketumpahan aja. Terus jadinya sebel gitu. Karena aku nggak memiliki emotional intelligence yang baik. Akhirnya sayurnya aku buang. Kan sayang kayak gitu. Nah, jadi akan jauh lebih baik gitu ya, agar kita memiliki hard skill maupun soft skill, baik itu untuk dunia kerja, mungkin di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Alfian. Jadi penting ya untuk melatih dan belajar keduanya. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Friska. Kak, bagaimana sih cara melatih soft skill? Nah, tadi aku sempat singgung gitu ya, gimana sih cara melatih soft skill? Yang pertama, kita coba kita lihat gimana sih cara melatih soft skill. Itu tuh ada 3 cara gitu ya, Fiprian, agar kita memiliki atau menemukan soft skill yang kita miliki gitu. Ini yang pertama, kita harus self reflection kayak yang tadi aku bilang. Coba deh introspeksi diri gitu ya. Kira-kira kenapa ya kok aku marah-marah? Kenapa ya kok aku nggak bisa nerima pendapat orang kayak gitu. Nah, dengan kita introspeksi diri, emang harusnya aku bersikap gimana gitu. Nah, kita jadi tahu nih. Jadi saran aku gitu ya, refleksi dirinya itu misalnya dengan pagi hari atau malam hari ini. Coba deh kita recall tadi seharian kita ngapain aja ya. Kira-kira ada hal yang buat kita sebel nggak ya gitu. Terus, oh iya, tadi aku marah-marah di sekolah karena teman aku nggak mau dengerin pendapat aku, gitu kan. Nah, pas kita cari tahu lagi, ternyata, oh iya, harusnya aku bisa ngasih penjelasan dengan jauh lebih komprehensif. Jadi teman-teman aku bisa nerima gitu pendapat aku, kayak gitu. Semoga terjawab ya. Jadi coba dengan self refleksi gitu biar kita bisa tahu gimana sih cara kita ngelatihnya, dan coba sering-sering dengerin motivasi-motivasi, gimana cara kontrol diri gitu, atau baca-baca buku gimana sih cara mengelola emosi gitu. Tuh banyak banget ya buku-buku yang bisa meningkatkan soft skill kita gitu. Semoga terjawab ya, Friska. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Visela. Kak, gimana kalau skill kita tidak didukung oleh orang tua? Ini sering terjadi ya sebenarnya. Gimana sih agar skill kita, jika skill kita itu tidak didukung oleh orang tua? Coba kamu pernah nanya nggak gitu ke orang tua? Kira-kira kenapa sih mama sama ayah itu nggak ngedukung skill aku? Kenapa? Misalnya kamu hobi nyanyi gitu.
kenapa sih mama sama ayah nggak pernah dukung aku untuk nyanyi gitu? Kan aku pengen banget jadi penyanyi gitu misalnya. Nah, coba obrolin gitu, misalnya nanya ke orang tua. Mungkin orang tua tuh punya alasan tersendiri. Kenapa sih ngelarang anaknya untuk nyanyi? Mungkin takut kamu keasikan nyanyi dan kamu punya bakat di dalamnya, malahan jadinya kamu melupakan sekolah gitu. Padahal dengan kamu meningkatkan skill kamu, bisa aja loh kamu jadi lebih semangat bersekolah gitu. Coba ditanyain ke orang tua, dikomunikasikan bahwasannya, dan beri alasan kuat akan dampak positif dari skill yang ingin kamu dalami, kayak gitu. Jadi penting gitu ya untuk ngobrol. Nah ini nih skill komunikasi tadi nih sama orang tua. Jadi tapi ngomongnya jangan marah-marah atau di saat kondisi orang tua lagi nggak bagus gitu ya moodnya. Misalnya kayak lagi pas mau makan, pas sudah selesai makan baru kayak mama ya aku pengen ngobrol deh gitu. Jadi boleh diomonginnya pelan-pelan gitu ya. Oke, semoga terjawab ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan, core computing tadi apa ya Kak, masih kurang paham. Nah, core computing itu adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer yang memanfaatkan perkembangan berbasis komputer gitu. Dari caranya, misalnya itu kita nge-save gitu ya, nge-save kita apa namanya nge-save di drive misalnya menyimpan file di drive. Nah, itu tuh ternyata kita bisa terkoneksi juga sama teman-teman kita akan apa gitu yang kita simpan gitu. Jadi kemampuan-kemampuan kayak gitu tuh sebenarnya bisa mendukung kita untuk mempermudah pekerjaan gitu di masa yang akan datang dengan menggunakan kemampuan teknologi-teknologi yang ada seperti itu agar mengefisiensikan waktu. Oke, seperti itu ya. Semoga terjawab. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, contoh soft skill itu apa ya Kak? Nah tadi mungkin tertinggal nih ya Tasya, tadi contoh soft skill itu gimana kita nge-manajemen self management kayak gitu. Terus ada juga gimana cara kita memanajemen waktu. Jadi sesuatu yang berhubungan sama diri kita sendiri gitu. Nih, seperti itu. Jadi mungkin bisa nih sambil dilihat-lihat juga self-management, komunikasi, leadership, time management, emotional intelligence, dan critical thinking itu menjadi salah satu contoh soft skill. Seperti itu. Lalu, oke, nah sepertinya itu udah menjadi pertanyaan terakhir nih ya, Fiprian. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak kejawab. Mungkin nanti boleh ditanyakan ke kakak-kakak tutornya, kakak-kakak Kuipernya. Jadi bisa didiskusikan kembali kayak gitu. Atau pertanyaan juga pada saat online coaching selanjutnya. Oke, seperti itu ya Kuiprian, karena waktunya juga terbatas, jadi semoga Kuiperian nanti juga bisa ya nonton live kelasnya kembali gitu ya di live di Kuiper videonya nih, mungkin tadi ada yang kelewat, biar bisa paham gitu tentang perbedaan hard skill dan soft skill serta mana sih yang paling penting seperti itu. Oke deh, terima kasih Kuiperian yang udah bertanya dan yang udah aktif merespon. Selanjutnya ini aku mau nyampein sesuatu bahwasannya yuk, Kuiperian jangan lupa untuk isi survei. Nah, Kuiperian bisa klik ya surveinya yang ada di kolom chat juga, udah dikirim sama kakak admin, agar kita bisa mengintrospeksi diri gitu ya, untuk live class selanjutnya. Oke, kita tunggu ya. Nah, selanjutnya juga nih aku mau nyampein informasi nih ke Kuiperian bahwasannya jangan lupa untuk besok ikutan live kelas selanjutnya gitu ya di hari Rabu tanggal 31 Mei bersama Kakak Winnie, tutor bahasa Inggris, membahas tentang let's talk about your plan, telling future activities kayak gitu. Jadi wah ini bakal menarik banget sih pastinya gitu ya, pembicaraan ataupun bahasan nanti nih di hari Rabu sama Kakak Winnie. Harapannya Kuiperian bisa join dan mendengarkan secara
secara mindful gitu ya. Jadi informasinya juga dapat tersampaikan dengan baik. Oke, nah next aku juga mau ngasih sedikit quotes nih ke Kuiperian, yaitu quotes-nya adalah it is not the stronger or most intelligent who will survive, but to can best management change. Jadi gimana sih cara kita? Jadi bukan seseorang yang kuat itu adalah bukan seseorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, tapi bagaimana sih kemampuan seseorang untuk berani gitu merubah atau kemampuan seseorang untuk survive dan nge-manage atau membuat suatu perubahan. Jadi yuk Kuiperian yang belum memiliki, yang sadar gitu, yang mengetahui bahwasannya masih ada yang kurang gitu di dalam diri kita, masih ada skill-skill yang sebenarnya masih kita bisa tingkatkan, ayo kita tingkatkan bersama untuk menunjang gitu kebutuhan atau pekerjaan planning-planning kita gitu ke depannya. Seperti itu. Dan oke, kita sampai di penghujung live class sore hari ini. Terima kasih kepada Kuiperian yang udah join dari awal sampai akhir. Dan semua respon-respon dan pendapat-pendapatnya juga terima kasih banyak. Aku senang banget nih bisa ikut bersama Kuiperian di live class sore hari ini. Semoga pesan-pesannya tersampaikan dengan baik gitu ya. Dan jangan lupa juga nih diisi link surveinya gitu ya. Jadi kita bisa meningkatkan nih, mungkin ada hal-hal yang bisa diperbaiki untuk live class selanjutnya. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kuiperian. Sampai bertemu lagi.